channel Dedi Sapa Teman. Tadi kita mengintari Teluk Palu. Teluk Palu itu lokasi yang terdampak bencana paling parah di zaman itu ya, di 3 tahun yang lalu. Ada lokasi-lokasi yang memang parah, ada yang masih bisa ditinggali. Nah, kita berada di posisi lokasinya yang parah. Tiba-tiba berdiri satu masjid di sini. Masjidnya bagus, meskipun belum bisa dibilang masjid besar, tapi masjidnya bagus. Kita mampir sholat di sini dan ketemu teman. Kita coba sapa teman kali ini, ketemu di masjid, tempat yang mulia, kita teman, kita sapa. Teman muda kita, ketemunya di masjid. Masjidnya kalau nggak salah namanya apa, Mas? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Dijelasin, Mas, masjid ini dibangun atas siapa? Oh, masjid ini pertama dibangun ketika gempa, setelah gempa. Dan kemudian ada satu muhsinin atau orang baik. Beliau berinisiatif membangun masjid yang berada di dekat pantai. Awalnya beliau berpikirannya positif seperti ini. Karena orang di pantai kan banyak yang sering melalaikan sholat. Jadi Yang melalaikan sholat dibedakan dengan yang kayak mesum ya? iya, dibedakan dengan yang seperti itu, yang sisi negatif. Jadi kan orang sering berlibur di pantai kan. Jadi ketika waktu sholat, kebanyakan orang ini mencari masjid. Nah, jadi beliau ini berinisiatif untuk membangun masjid yang ada di pinggir pantai ini. Seperti itu. Teman kita sudah menjelaskan bahwa gedung masjid ini, gedung masjid aja. Kita belum kenal siapa beliau ini. Dikenalin dulu, Bang, Mas. Oke, nama saya Muhammad Faisal, lahir di Jakarta. Siap. Tanggal 3 Agustus. Kalau tahunnya mungkin tidak usah disebutkan. Iya. Saya panggilnya Mas Pak Abang. Mas Faisal. Mas Faisal. Ternyata ada orang Jakarta nyasar di Teluk Palu dan jadi marbot. Boleh dibilang begitu? Oh, sebenarnya sih bukan marbot. Siap. Karena kan saya ini istilahnya orang yang ditugaskan dari suatu kampus menuju ke sini untuk yang membersamai. Istilahnya ada teman-teman kita yang ini masih kurang sholatnya atau apanya kan, jadi kita bisa membersamai mereka supaya mengajak mereka meramaikan masjid ini. Bagian dari dakwah ya? Iya, bagian dari dakwah. Dari kampus atau dari suatu lembaga? Iya, dari kampus ini kan pasti ada lembaganya dong. Ya, jadi lembaga ini membentuk satu kampus. Nah, kemudian kampus ini mengirim beberapa orang untuk menuju ke Sulawesi untuk mengabdi istilahnya. Ada orang Jakarta bukan nyasar, tapi diberi tugas yang maha berat atau? Kalau berat, semua orang pasti memiliki rasa sendiri kan. Tapi bagaimanapun bebannya, kita harus jalani sebisa kita, semampu kita. Mas Faisal diberi tugas untuk ke Sulawesi. Di pikirannya ditugaskan untuk ke Sulawesi apa di waktu itu? Kalau saya sih berpikirannya begini, dimanapun tempat saya ditugaskan, di situ saya terima. Siap. Karena sebelum saya ditempatkan dalam jangka waktu 2 tahun, ini kan saya pengabdiannya 2 tahun kan. Ini sudah berjalan 5 bulan, saya sudah berjalan 5 bulan. Jadi sebelum dikirim untuk pengabdian, saya sudah ditugaskan dulu. 2019 saya ditugaskan di Lombok. Iya. Jadi untuk selama Ramadan saya ditugaskan di Lombok. Jadi ya saya sudah tahu sedikit tentang masyarakat di Lombok dan bagaimana kondisinya, kondisi di sana, dan itu menjadi satu pelajaran buat saya. Jadi pengabdian itu tidak jauh beda dengan waktu pas saya di Lombok, seperti itu. Dan karakter orang Timur ya paling selisih dikit aja ya. Iya, gitu ya. sama. 5 bulan di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah ya? Tidak. Jadi awal diberangkatkan tanggal 13 Januari, kemudian saya 1 pekan di Palu. Kemudian karena waktu itu ada musibah gempa bumi di Mamuju dan Majene, jadi saya dikirim untuk menjadi relawan selama 10 hari. Kemudian baru ditugaskan di pedalaman Sulawesi Tengah. Jadi relawan di situ tadi. Berarti sebenarnya tugasnya ruang lingkupnya lebih luas ya, bukan cuma pengabdian dakwah saja, tapi lebih ke kemanusiaan gitu. Sulawesi Barat dikunjungi, Sulawesi Tengah.
dan pedalaman Sulawesi Tengah. Kalau menurut Mas Faisal, kalau diberi pilihan saya lebih memilih di mana? Kalau saya lebih memilih di pedalaman. Oh siap. Jujur. Ya, alasannya yang pertama pedalaman, kita jauh dari keramaian. Betul. Terus kemudian polusi, lebih sedikit polusi di sana. Dan kemudian kalau soal kekurangan pasti ada kan. Kayak misalnya di kota ini serba ada, tapi beli. Kalau di pedalaman kita sayur ini kita tinggal petik. Nah, salah satu manfaat di pedalaman itu. Kita tanya lebih dekat, lebih dalam. Teman dari Jakarta memilih di Palu, ditugaskan di pedalaman Sulawesi. Di daerah mana? Di daerah Pantai Barat. Pantai Barat. Konten kita kemarin buat konten tentang durian. Dari sana juga sana, Pantai Barat. Nggak ngomong durian kita. Mas Faisal, selama 5 bulan lebih banyakkan di daerah pedalaman sana, Pantai Barat. Iya, karena kan saya dijadwalkan sebulan sekali untuk turun dari pedalaman. Jadi kan pedalamannya itu di atas gunung. Nah, sebulan sekali kami harus memberikan laporan kepada pusat. Iya. Untuk bagaimana kabarnya atau orang ini masih hidup atau tidak. Siap. Seperti itu. Dalam penugasan nih, Mas Faisal, siapa yang mengevaluasi? Siapa yang kayak memberi jempol buat Mas Faisal? Kalau yang memberi jempol saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya mengevaluasi itu pasti dari pusat. Nanti dari pusat kan kita kan kirim informasi toh. Iya. Kirim laporan, nanti pas dilihat, oh anak ini ternyata ada kegiatan di sana. Nah, jadi orang sana yang mengevaluasi Dalam bentuk laporan itu. Iya, dalam bentuk laporan itu. Atau cocok atau tidak nih di pedalaman. Kalau misalnya tidak cocok, kita pindahkan. Gitu. Di awal-awal turun ke pedalaman ya, kan kita orang asing. Iya. Mas Faisal nggak merasa aneh gitu? Kalau dikira ini dari mana? Kok tiba-tiba jangan-jangan ada doktrin-doktrin tertentu yang dibawa? Kalau saya begini, kan pedalaman itu saya kan ditunjuk karena sebelumnya untuk menggantikan. Oh senior. siap. Berarti Mas Faisal ini sebelumnya di daerah pedalaman sana sudah ada. Ya, sudah ada senior saya dulu. Siap. Berarti Mas Faisal sebagai penggantinya. Iya, sebagai penggantinya. Benar. 5 bulan. Merasa nyaman saja di sana? Fine. Fine. Apa kesan yang paling berkesan, yang nempel di hati? Kalau yang paling berkesan pertama jalannya. Pedalaman itu kan contohnya dari Palu ke daerah Pantai Barat 2 jam. Iya. Nah, dari Pantai Barat ini ke pedalaman yang di atas gunung itu 3 jam naik motor. Di gunung, 3 jam. teman-teman di gunung. Kemudian perjalanannya ya nggak kayak jalan-jalan di kota. Jadi kanan kirinya itu jurang, batu-batu besar. Ya itu harus dilewati pakai motor, tidak bisa mobil. Diabadikan dalam sebuah konten? Oh tidak. Cuman kalau direkam video untuk keluarga ya saya kirim. Ada ya? Ada. Kesan baik itu, pengalaman, ternyata kehidupan masih ada di sini. Masih ada. Mas Faisal, kalau terkesan baik saja diceritakan, hal yang terburuk yang pernah dialami? Hal yang terburuk mungkin apa ya? Kalau saya pikir mungkin hanya karena sinyal tidak ada. Siap? Nah dengan jaringan dengan sinyal sama ya. Listrik dengan jaringan tidak ada. Tadi sempat saya tanya, apakah masyarakat di sana langsung menerima begitu saja? Kalau misalnya langsung menerima, sepertinya tidak. Karena kan waktu pas sebelum senior saya ini kan tidak ada orang yang merekrutkan, istilahnya tidak ada yang mengajak kebaikan gitu. Kalau misalnya langsung menerima, kalau saya pikir tidak. Jadi masyarakat perlu pengenalan diri saya dulu. Nah, jadi saya ceritakan saya begini dan begitu. Kemudian masyarakat ya mulai terbiasa akhirnya ya menerima saya. Pengalaman terburuk, ketemu dengan binatang buas. Kalau ketemu dengan binatang buas, alhamdulillah hanya babi hutan. Hanya babi hutan toh. Kalau ular-ular ya mungkin karena pedalaman ya sudah biasa ya. Karena kalau babi hutan kan saya jarang temui kalau di kota. Mas Faisal boleh sombong di channel saya saat ini. Tolong diceritakan apa yang menjadi kebanggaan saya selama berdakwah di sana. Alhamdulillah kalau saya berdakwah, pertama dalam diri saya bisa keliling Indonesia dengan gratis. Alhamdulillah.
Itu kesombongan pertama, tapi sebenarnya ini bukan sombong karena saya menceritakan apa yang saya alami. Ke Lombok saya gratis, kemudian saya waktu itu pernah ke Bali juga kan, dari Lombok ke Bali kan hanya 2 jam. Kemudian ke Sulawesi, Palembang saya pernah, Lampung, alhamdulillah saya pernah ke sana. Terkhusus nih daerah jajahannya Mas Faisal, Pantai Barat namanya, Kabupaten Donggala ya? Iya, Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala, daerah pedalaman di Kabupaten Donggala. Apa yang Mas Faisal tangkap selama 5 bulan berada di sana? Kalau yang saya tangkap dari watak pertama ya. Siap. Dari watak. Pertama saya datang ke Palu, orang-orangnya ini agak lembut dalam bicara. Iya benar, ini saya jujur. Kemudian saya pas pergi ke Pantai Barat, karena mungkin orang pesisir pantai, Ya. jadi dia bicara agak keras. Nah, kemudian dari logatnya juga agak ya berbeda, seperti itu. Dan Mas Faisal memaklumi saja. Yang mau. Saudara sebangsa dan setanah Iya air. betul. Seiman juga. Selama Ramadan berarti berada di sana dong? Tidak, hanya 20 hari. 20 hari. 20 hari saja Mas Faisal berlebaran di mana? di sini. Di Palu. Iya. Tentang lebaran sebenarnya kita gali, durasi nggak cukup. Mas Faisal ini baru berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah khususnya, umumnya 5 bulan. Mas Faisal, daerah kami ini daerah cincin api. Daerah ini sewaktu-waktu bisa saja diguncang gempa lagi dan mungkin lebih besar dari gempa-gempa sebelumnya. Selama 5 bulan itu sudah pernah ngalamin kejadian. Kalau gempa di Pantai Barat pernah 1 kali, dan yang di Palu kemarin yang Iya. 2,9. Iya. Ketika saya lagi di kamar, tiba-tiba merasakan guncangan. Tanggapannya dengan hal-hal yang begitu. Kalau saya biasa, karena dulu waktu pas saya dikirim ke Lombok 1 hari bisa 5 kali guncang. Ya. Jadi ya memang sudah takdir Allah. Kasih gempa ya sudah. Ini Mas Faisal bukan perantau. Beliau ini ditugaskan untuk datang ke sini. Jadi kalau saya mau tanya tentang bagaimana nasibnya ke depan, beliau ini bukan perantau. Pasti suatu saat akan pulang lagi ke Jawa, ke Jakarta. Mas Faisal, tanggapan orang ini ya, entah itu Mas Faisal ditugaskan ke Lombok atau ke Sulawesi, orang rumah, orang-orang terdekat kita, tanggapannya gimana? Tanggapannya waktu pas pertama, ngapain sih pergi jauh gitu kan? Terus ini kan sangat jauh kan Sulawesi sama Jakarta. Kalau misalnya naik kapal 3 hari, kalau naik pesawat ya 2 jam. Bilang gitu. Pertama ngapain jauh? Terus ya pasti ada kerinduan kan. Tapi selepas itu mereka bilang begini. Utamanya bapak saya sih. Kalau misalnya masih muda, terus lagi masih nyimpan uang, coba keliling Indonesia. Jadi kenal semua orang. Jadi bukan hanya di Jawa. Pas Bu, bapaknya Mas Faisal menyetujui. Iya menyetujui. Setelah Jadi- sekian lama tidak menyetujui akhirnya. Lunak juga. Yang lebih keras menentang. Kalau menantang sih atau menolak saya untuk pergi jauh sih tidak ada. Hah? Hanya rasa khawatir orang tua biasanya seperti itu. Jadi kan ya khawatirnya nanti watak orang seperti ini beda-beda kan. Nah, terpilih menjadi pendakwa istilahnya, istilah kita, anak muda pendakwa ini, ke Sulawesi. Mas Faisal mengiyakan saja. Iya. Tidak merasa berat itu. Saya jalan Tidak merasa waktunya dirampas. tidak. Biasa. Karena kan selagi muda kita kan harus keliling Indonesia lebih utama. Jiwa Mas Faisal ini ternyata jiwa petualang, berkelana, benar? Ini jiwa ini diwariskan atau balas dendam? Tidak. Kalau jiwa petualang, saya kurang tahu jiwa petualang dari mana. Tapi kalau saya di rumah, saya selalu lihat itu tas gunung sama sepatunya. Saya kurang tahu apakah bapak saya dulu pendaki gunung atau apa. Ya. Jadi ya ini hanya dari diri saya sendiri, bukan dari orang tua. Kalau saya nilai pelampiasan, Tidak jadi pelampiasan. hobi. Hobi mungkin bisa jadi. Karena awal saya mendaki itu kan diajak. Mendaki gunung diajak, kemudian ya, keterusan sampai sekarang. Gunung Pangrango ya.
Semua Pangrango sudah. Soalnya Pangrango kalau Jakarta nggak polusi kelihatan tuh Iya, Pangrango. Pangrango. Mas Faisal, kesan-kesan sudah saya tanyakan tadi, yang sudah ditangkap di Sulawesi. Kapan ada rasa mau pulang? Kalau rasa mau pulang sebenarnya Idul Fitri kemarin. Kalau misalnya itu kan saya sudah rindu sebenarnya. Cuman ya saya tahan dulu. Ya, rasa kebersamaan dengan keluarga, kehangatan keluarga. Ya, sangat dirasakan. Terakhir Mas Faisal, pesan-pesan buat generasi muda, anak-anak muda, adik-adik kita, Mas Faisal, pesannya untuk anak-anak muda. Oke, teman-teman sekalian, saya berpesan kepada anak muda yang sekarang. Kalau kalian punya waktu, coba sempatkanlah sapa teman-teman kita yang berada jauh dari rumah kalian. Contohnya kayak saya dari Jakarta, kemudian saya menyapa teman-teman saya yang ada di Sulawesi. Walaupun saya belum kenal mereka, jadi saya sapa mereka dengan senyuman, supaya mereka ini tertegun hatinya. Oh, ada orang Jakarta yang datang ke Sulawesi untuk menyapa kita. Oh, kita jadikan teman, seperti itu. Terus kemudian gunakanlah waktu pagi kita, tapi jangan menunggu waktu sore. Ketika kalian sudah melaksanakan kebaikan di pagi hari, otomatis di sore hari nanti kalian akan memetik kebaikan itu. Jangan sampai kalian buang-buang waktu lah istilahnya. Sia-siakan waktu, jangan sampai seperti itu. Pesan bermanfaat untuk Dedi, sapa teman. Kita melaksanakan sholat asar di masjid ini. Tadi sholat asarnya diimani sama anak muda milenial. Suaranya lantang. Ini dia orangnya. Set. Dikenalin dulu Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya lahirnya di Palu, Ya. tapi besarnya di Selatan. Selatan itu Sulawesi Selatan, Iya, teman-teman. Sulawesi Selatan. Siap. Ahmad Fauzan, nama keren, nama pendek biasa dipanggil nama kecil ya? Fauzan. Bukan Ojan. Kadang juga ada yang panggil gitu. Saya panggilnya Mas Ojan atau Fauzan saja? Fauzan aja. Fauzan. Mas Fauzan bukan tiba-tiba, memang di masjid ditunjuk sebagai imam. Enggak sih. Kadang kan karena bisa kadang jadi imam, muazin, jadi kadang jadi makmum. Itu kalau istilah di masjid ada pegawai syara, ada marbot, pengurus masjid. Mas Fauzan di mana tempatnya? Apa ya? Marbot kayaknya. Marbot ya. Mas Fauzan ditunjuk melalui penunjukan atau Mas Fauzan daripada nggak ada? Memang ditempatkan di sini. Oh, Tempatkan, siap. iya. Mas Fauzan ini suaranya lantang. Anak muda milenial. Anak muda, statusnya apa nih? Pelajar, Pelajar itu sekolah atau kuliah? kuliah. Kuliah ya. Marbot, kita sudah sempat tanya juga teman-teman terdahulu, tapi kali ini masih lebih mudah. Kuliahnya di mana, Mas? Saya kuliahnya itu di Jakarta, di Tambun. Itu nama kampusnya STID Muhammad Nasir. Oh iya. Jadi Mas Fauzan ini mahasiswa juga berprofesi sebagai marbot. Kuliahnya di Jakarta. Aplikasi. Kuliahnya lewat aplikasi. Lewat aplikasi online. Jauh dari rumah. Lokasi kita saat ini, tempat kita saat ini. Jauh. Mas Fauzan, kekhawatiran orang di rumah sama seperti yang saya tanyakan ke Mas Faisal tadi. Rasa khawatir orang rumah itu ke Mas Fauzan pernah diungkapkan? Kalau orang tua sih ini setuju-setuju aja. Ya, soalnya kan ini orang tua saya itu pendakwa juga. Ya, ustazah atau ibu saya ustazah dan ayah saya juga ustaz. Siap. Saya tidak mau tanya Mas Fauzan khatam Quran di Ramadan, tapi saya yakin pasti lebih dari satu sekali. Mas Fauzan mengerti juga bacaan Quran ya? Ya, sedikit. Sedikit ya. Kalau tentang belajar, Mas Fauzan lebih ke arah mana? Karakternya Mas Fauzan? Dai. Oh, siap. Kita ketemu dai muda. Kita aminkan suatu saat kelak dia jadi dai yang terkenal.
kita lebih dekat, lebih akrab sama Mas Fauzan. Di lingkungan keluarga Mas Fauzan di statusnya apa? Di keluarga anak yang keberapa? Saya itu anak yang ketiga. Ada abangnya, yang ada kakak-kakaknya ya? Ada abang. Dari berapa bersaudara? Dari anak ketiga dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara, berarti ada adik bungsunya ya? Iya. Kalau boleh lebih dekat, orang tua berprofesi sebagai apa? Bapak? Kalau bapak pekerjaan petani. Kalau bunda itu Guru ngaji? IRT. Ya. Mas Fauzan, saya mau tanya tentang apa jasa yang paling besar yang kamu berikan di keluarga seumuran Mas Fauzan? Kalau jasa sih kayaknya belum ada. Bantuan yang paling besar yang saya sempat berikan di keluarga? Belum ada, tapi insya Allah ini ingin membahagiakan orang tua dulu. Siap. Karena cita-cita salah satunya itu ingin hafiz 30 juz. Nah, terus menyelesaikan kuliah, karena ini salah satunya ini keinginan orang tua. Yap. Lulus kuliah dulu. Pilihannya memilih tempat kuliah lebih jauh, bukan di Palu atau di Sulawesi saja. Kenapa? Karena di ini tempat saya kuliah sekarang itu beasiswa jadi gratis. Nah, itu salah satunya. Siap. Karena mungkin basic saya itu ada di dakwah, jadi saya sekolahnya di Jakarta di STID Muhammad Nasir. Di kalangan teman-teman, Mas Fauzan nggak dianggap sok sombong gitu? Kayaknya kalau mungkin ada teman yang merasa begitu, saya itu sombong atau gimana, tapi saya sih biasa aja. Iya. Mas Fauzan, terakhir nih, pencapaian di kehidupan kita kan rata-rata grafiknya kadang naik kadang turun. Pencapaian terbaik Mas Fauzan ketika jadi imam, ditunjuk jadi imam, Gimana? prestasi yang pernah kamu torehkan, yang diukir nih, saya pernah jadi qori terbaik atau saya ditunjuk jadi imam di masjid dengan jamaahnya yang membludak. Aduh, Belum ada ya? belum ada. Terima kasih bincang-bincang seru kita sama Mas Fauzan. Boleh disapa salam buat channel saya, Mas? Jangan lupa Apa? jangan lupa like dan subscribe channel Dedi Sapa Teman. Siap.